Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat kreator semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya guys. Nah, jadi pada hari ini kembali lagi aku akan sharing tentang YouTube, dan kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara setting video kita agar ditemukan oleh penonton dan mendapatkan banyak penonton guys ya. Jadi teman-teman, banyak sekali ya YouTuber pemula yang nggak ngerti ini, yang nggak ngerti cara gimana ngupload ya. Ngupload video itu ya sembarangan aja, judulnya ya terserah aja tanpa kata kunci, kemudian deskripsi pun kosong ya, dan ini perlu teman-teman pahami. Dan hari ini aku akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana supaya video kita itu masuk di penelusuran YouTube atau masuk dapat rekomendasi lah, dapat rekomendasi atau fitur jelajah. Bagaimana caranya? Di sini aku akan berbicara tentunya sesuai fakta ya guys ya, sesuai fakta yang ada di channel aku. Jadi di sini aku langsung aja guys ya buka YouTube Studio aku guys. Dan di sini kita akan langsung lihat datanya. Jadi aku ngomong sesuai data yang ada. Aku akan cari video dari channel Andra Winata ini yang penontonnya sudah mendapatkan ratusan ribu penonton. Dan tentunya di sini kita bisa menjadi referensi kita. Kenapa sih video tersebut bisa berhasil mendapatkan ratusan ribu penonton? Nah, gitu guys ya. Oke, di sini aku akan carikan video yang ratusan. Nah, ini ya. Ada yang dapat 151.766 penonton. Oke, di sini aku akan langsung buka. Nah, kenapa video ini bisa mendapatkan ratusan ribu penonton? Apa yang menarik dari video ini gitu? Hari ini aku akan kasih tahu, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita apa yang harus dibutuhkan di video-video kita gitu ya. Pertama, kita akan membahas dulu judul ya. Ini yang paling krusial, yang sangat penting di dalam video kita. Di sini sudah ada keterangan ya. Kalian bisa baca di sini. Judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Nah, memikat itu adalah membuat penonton itu tertarik gitulah ya, tertarik, ingin ngeklik gitu ya. Kalau udah nampak thumbnail kalian, judul kalian itu menarik, ingin rasanya penonton itu memikat atau mengklik video kalian, begitulah ya. Kemudian di sini ketika membuat judul video, nah ini sudah disarankan langsung dari YouTube ya, sebaiknya sertakan kata kunci. Nah, ini yang paling penting di judul kita tuh, sertakan kata kunci. Ya, itu wajib sebenarnya, tapi banyak juga kreator-kreator pemula yang nggak pakai kata kunci gitu. Kemudian di sini, yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Nah, jadi judul ini sangat berperan penting dalam bagaimana penonton mencari video kita, baik dari penelusuran YouTube ya, fitur jelajah, atau dapat rekomendasi YouTube. Itu semua data itu dapatnya dari judul guys ya. Jadi bagaimana YouTube tahu isi video kita itu ya dari judul dan apa yang kalian omongkan di dalam video. Karena sistem AI YouTube pun merekam apa yang kalian omongkan. Seperti aku ini, aku ngomongkan seperti ini, itu YouTube tahu gitu. Dan hari ini aku kasih tahu cara dapatin penonton di YouTube, YouTube tahu gitu. Nah, jadi itu yang paling penting. Yang pertama tadi di judul ini, YouTube sebenarnya udah kasih kisi-kisinya ya. Nah, ini sebenarnya kuncinya ini, yaitu letak di dalam judul kata kunci ya, kata kunci. Jadi untuk di awal-awal bolehlah kalian buat kata-kata yang unik, yang ibaratnya membuat daya tarik gitu ya guys ya, atau nyeleneh gitu, nggak apa-apa di awal-awal. Tetapi pastikan di akhir judul ya, di akhir judul kata-katanya itu ada kata kunci ya. Nah, di sini contoh seperti video aku ini, berapa jumlah views untuk mendapatkan bonus YouTube Short. Dan pada waktu itu memang orang banyak sekali mencari tentang bonus YouTube Short ya. Makanya video aku ini dapat rekomendasi fitur jelajah dan masuk di penelusuran YouTube. Nanti kita akan lihat data-datanya. Aku nggak bisa ngomong kalau datanya nggak ada. Nah, kita akan lihat datanya nanti di video ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang mempengaruhi video kita tuh bisa ditemukan, bisa mendapatkan penonton apa ya. Jadi yang pertama adalah judul wajib ada kata kunci. Oke guys, kita lanjut lagi.
Yang kedua adalah deskripsi. Nah, di sini sudah dikasih lagi kisi-kisinya. Cuman aku yakin banyak kreator-kreator yang nggak baca ini gitu ya. Oke, di sini sudah dijelaskan. Deskripsi itu adalah menulis deskripsi dengan kata kunci. Lagi-lagi kata kunci. Jadi wajib di deskripsi itu ada kata kunci. Dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Ya, sudah jelas. Jadi di deskripsi ini itu akan besar kemungkinan video kita ditemukan di penelusuran YouTube. Tahu kan penelusuran YouTube itu yang di mana? Ya di papan pencarian YouTube itu. Kalau orang lagi mau cari sesuatu, cara masak ikan lele gitu, itu di situ. Nah, di situ kalau ingin video-video kita ditemukan oleh orang banyak, maka baguskanlah, optimasilah deskripsi. Isi deskripsi ini dengan beberapa kata kunci. Nah, di sini sudah dikasih kisi-kisinya ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kata kunci kita itu bisa ditemukan oleh YouTube sehingga masuk di penelusuran YouTube, guys. Masuk di penelusuran YouTube sehingga kita bisa mendapatkan penonton dari kata-kata kunci yang kita buat di deskripsi. Kemudian, Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Nah, kuncinya di awal deskripsi, ya. Di awal deskripsi, pastikan kalian membuat kata kunci. Aku biasanya buat judul dulu ya, judul. Jadi judul itu aku salin, aku letak lagi di deskripsi agar kata kuncinya balance sama ya. Kemudian yang paling penting juga di tahun 2023 ini hashtag. Kalian buat di deskripsi itu hashtag. Karena hashtag ini sangat mempengaruhi juga video kita ditemukan oleh orang banyak ya guys. Jadi kreator pemula, dua ini harus kalian kuasai. Bagaimana bang aku dapat kata kuncinya? Kalian bisa gunakan teks video dan juga ada website yang langsung disediain dari YouTube ada. Yaitu keyword-keywordnya itu memang keyword-keyword yang luar biasa ada. Dan insya Allah aku akan bahas di video-video selanjutnya. Tapi yang jelas untuk dua ini harus kalian pelajari. Pahami bagaimana kita merancang judul yang menarik, yang buat orang penasaran, yang nyeleneh sedikit, tapi kata kuncinya ada di akhir. Gimana kita meracik deskripsi yang kata-katanya itu banyak mengandung kata kunci. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya, kreator pemula ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar guys ya. Aku nggak nguruin kalian. Aku juga belajar di sini dan teman-teman juga belajar. Kita sama-sama belajar. Semoga kita semua sukses, sama-sama sukses di YouTube. Amin, amin. Ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Jadi banyak juga orang yang bertanya, bang, teks video itu penting atau enggak? Nah, ini nanti aku akan kasih tahu. Di sini aku akan kasih tahu lagi ini yang paling penting. Nah, setelah ini aku akan kasih tahu yang lebih penting. Nah, apakah itu? Yaitu thumbnail. Nah, thumbnail ya. Jadi guys, ini nanti aku ngasih tahu dasar-dasarnya dulu ya. Setelah dasar-dasarnya ini nanti aku akan bongkar. Aku akan bongkar data dari video aku yang banyak penontonnya ini. Kenapa video ini bisa banyak penontonnya sampai ratusan ribu? Aku akan bongkar datanya nanti setelah aku kasih tahu dasar-dasarnya dulu. Agar kita sama-sama paham. Yang mungkin masih ngantuk, ya karena udah banyak. Pasti kita bakal ngobrol banyak nih. Kalian sediain kopi, ya santuy aja. Sambil makan, sambil cemilan, nggak apa-apa. Oke? Nah di sini guys, yang paling terpenting, yang menurut aku, yaitu thumbnail. Nah, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang mendukung thumbnail kalian menarik. Bisa menggunakan Pixellab atau aplikasi-aplikasi edit foto itu banyak sekali. Dan kalian bisa gunakan itu agar thumbnail kalian menarik dan memikat ya, seperti kata-kata YouTube tadi ya. Memikat penonton untuk bisa mengeklik video kalian. Kalau udah diklik, rasio klik tayang kalian meningkat ya. Jadi itu penting guys. Thumbnail ini perlu kita pelajari. Kita akan coba lihat dari channel-channel yang besar. Kita akan belajar bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan banyak subscriber. Gimana sih thumbnail dia? Itu yang kita contoh guys. Apa sih tulisannya gitu kan. Nah kayak aku ini kan tulisannya kan besar nih. Dan jelas. Apa sih bang jenis fontnya gitu ya. Tulisannya apa gitu. Itu yang harus kalian cari juga. Jangan kalian gunakan tulisan-tulisan yang nggak jelas gitu. Maksudnya nggak jelas tuh. Bacanya itu agak samar-samar gitu. Jadi cari tulisan yang besar, yang jelas sehingga
membuat minat penonton tuh untuk ngeklik video kalian. Gitu ya. Nah, jadi nih yang ketiga. Yang ketiga ini sangat penting ya, karena kalau orang biasa nonton scroll YouTube ya, itu biasanya yang dilihat dulu bukan judul, tetapi thumbnail. Nah, lihat dulu thumbnailnya. Jadi lihat sampulnya dulu, isinya belakangan. Yang penting sampulnya dulu. Mau isinya nggak nyambung gitu, tetap sampulnya dulu dilihat. Oke guys, itu yang ketiga. Yang selanjutnya, kita kembali lagi yang aku katakan tadi, apakah teks itu berguna untuk video kita gitu kan? Untuk teks, kita akan coba. Ada nggak kisi-kisinya di sini? Pasti ada. Nah, di sini guys, ternyata aku di video ini tidak meletakkan kata kunci. Artinya apa? Artinya tidak mempengaruhi sebenarnya. Tapi di sini kita akan coba baca kisi-kisinya. Teks dapat berguna jika penonton sering ya salah mengeja konten video Anda. Jika tidak, teks berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Jadi perannya sangat kecil. Jadi mungkin teks ini berguna ketika ada ini ya, penonton mau cari konten kita. Tapi kata-katanya seperti ini, kayak gini guys ya. Negeri gitu kan. Ada juga yang nulis negeri. Nah, itu kata-kata itu yang harus kalian isi. Contoh kalian buat cara menargetkan konten luar negeri gitu kan. Di judul kalian buat negeri. Tapi ada juga diketik sama penonton negeri. Nah, itu yang harus kalian isi di teks. Itu yang harus kalian pahami. Oke, tapi di sini sudah dijelaskan bahwa teks ini tidak terlalu berperan besar ya, tapi ya itu berperan kecil lah. Ya ini ya, teks berperan kecil dalam membantu. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Oke. Kita sudah jelas ya untuk dasar-dasarnya. Jadi kreator-kreator pemula, kalian harus pahami nih dasar dulu nih, dasar ya, fundamentalnya ini nih. Kalau udah tahu fundamentalnya ini, di sini kita mulai bagaimana supaya video kita bisa ditemukan bisa ditonton orang lain, dan apa data-data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi judul, deskripsi, thumbnail, dan teks tidak terlalu berpengaruh. Jadi 3 ini yang harus kalian pelajari, kalian asah terus-menerus ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi video kita itu bisa ditonton oleh orang banyak ya. Di sini aku langsung aja buka data analitiknya guys ya, analisis video. Kita akan lihat, aku akan bongkar dan belak-belakan ke teman-teman kenapa video ini bisa direkomendasikan ke orang-orang gitu ya. Jadi di sini aku akan lihatkan sumber trafiknya. Aku akan buka di analitik video ini. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran juga ya, ini udah terbuka pula ya dapur aku, nggak apa-apa lah ya guys ya. Jadi guys, mungkin teman-teman bertanya, Bang, berapa sih penghasilannya gitu ya, dapat 151.000 penayangan, itu berapa sih penghasilannya gitu, pasti kalian penasaran gitu kan. Ini maaf kali ini udah kebuka, aturannya aku sensor ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Yaitu 2 juta guys, 2.664.777 rupiah dalam satu video ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kita tetap syukuri walaupun segini. Kalau kita bandingin dengan kreator-kreator yang nargetin luar negeri itu, udah kalau segini ini bisa penghasilan di atas 10 juta. Ada satu video bisa ya. Nah, besok aku tunjukin. Jadi kalian subscribe lah dulu channel aku nih. Insya Allah nanti di lain waktu aku akan tunjukin dalam satu video itu bisa dapat 12 juta satu video. Dan penontonnya itu nggak sampai 200, nggak sampai 180 ribuan gitu lah. Nah, tapi di next video lah, insya Allah ya, tapi nggak janji ya. Tapi ini sebagai motivasi kita ya teman-teman. Aku nggak ngerasa, sombong kali lah dapat segitu gitu ya, enggak. Tapi ini sebagai motivasi kita sebagai kreator, agar teman-teman yang semangatnya padam bisa kembali terang, makin berkobar-kobar lagi, makin semangat. Karena di YouTube ini intinya semangat. Kalau kita nggak semangat buat konten gitu kan, udah nyakin aku nggak bakalan bisa sukses, bakalan nggak ada penonton, itu bakalan udah clear, kalian bakalan fix nggak akan berhasil di YouTube. Tapi kalau kalian tetap semangat, views kalian sedikit, penonton kalian tuh nggak ada yang komentar gitu ya kan, upload terus dengan semangat kalian itu, insya Allah akan membuahkan hasil. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, kita lanjut lagi.
Nah, di sini kenapa video ini bisa mendapatkan penonton yang ratusan ribu gitu guys ya? Apa faktornya gitu? Di sini aku akan lihatkan di ringkasannya di sini untuk sumber trafiknya apa gitu ya. Tapi untuk di ringkasan kita bisa melihat di sini durasi tonton rata-ratanya ya. Oke, kita akan scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk durasi tonton rata-rata di video ini yaitu 4 menit 11 detik. 4 menit 11 detik. Selalu aku bilang sama kreator pemula bahwa untuk durasi tonton rata-rata di atas 3 menit itu sudah bagus. Bisa direkomendasikan. Jadi pertanyaannya apakah durasi-durasi yang di atas 2 menit bisa dapat penonton yang banyak, Bang? Bisa. Tetap bisa. Dengan syarat thumbnail kalian menarik, rasio klik kalian tuh tinggi, itu bisa. Nah ini apalagi diiringi lagi, didampingi lagi dengan rata-rata durasi tontonnya tinggi. Contoh ya, kalau seandainya di atas 4 ini, itu rekomendasi banyak ya, tayangan banyak itu. Ya, jadi luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana sekarang kalian meracik video kalian itu agar ditonton sama penonton itu sampai dengan 3 menit ke atas atau 5 menit, 4 menit seperti ini itu udah bisa. Nantinya video kalian tuh direkomendasikan ke banyak orang, tayangan kalian tuh bakalan meningkat. Ya, jadi durasi tonton rata-rata itu juga mempengaruhi video kita direkomendasikan dan ditemukan oleh orang banyak, ya guys. Nah, ini dia kita lihat. Kemudian di sini kita akan lihat jangkauannya. Sumber trafiknya di mana sih gitu ya kan? Ini bisa lihat. Untuk tayangannya di video ini sampai dengan 1,5 juta. Ini luar biasa, tayangannya banyak banget guys ternyata ya. Nah, di sini guys kita akan lihat sumber trafik video ini apa sih gitu ya. Oke. Ternyata di sini sumber trafik video ini adalah fitur jelajah. Nah, fitur jelajah ini adalah ketika seseorang menonton video di YouTube, buka video yang mencari sesuatu di YouTube, kemudian menemukan video kita di bawah video yang dia tonton. Nah, itulah fitur jelajah ya. Jadi seorang penonton itu menjelajahi YouTube, ketika itu menemukan video kalian, itulah fitur jelajah ya. Kemudian di sini untuk fitur jelajah 41,6%. Kemudian di sini ada penelusuran YouTube 41,1% untuk penelusuran YouTube. Nah, untuk penelusuran YouTube ini guys, ya kita dapatkan teman-teman yaitu deskripsi tadi. Kalian harus optimasi deskripsi dan judul ya. Nah, di sini ada keterangannya, istilah penelusuran yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan konten Anda. Jadi orang mencari sesuatu di YouTube maka ketemulah video aku ini guys ya, tentang mungkin dia cari tentang video short, maka jumpalah video aku ini, maka di situ masuklah di penelusuran YouTube. Nah di sini kalau untuk dari fitur jelajah, trafik dari halaman beranda, layar utama, feed subscriber dan fitur akses lainnya ya, itu dari menjelajah tadi itu guys ya. Oke, jadi teman-teman untuk ini dari fitur jelajah ya, untuk sumber trafiknya itu dari fitur jelajah. Kemudian di sini aku ingin sampaikan kembali ke teman-teman, kita akan melihat di sini yaitu istilah penelusuran YouTube. Istilah penelusuran YouTube. Nah, disinilah penonton menemukan video aku dari kata-kata kunci ini. Ini kata-kata kunci inilah ketika penonton ngeklik di papan pencarian YouTube Short maka jumpa video aku. Kenapa video aku bisa jumpa sama orang-orang itu? Mengapa YouTube rekomendasikan di penelusuran YouTube? Karena durasi tonton rata-ratanya tinggi 4 menit. Kemudian thumbnail aku, rasio kliknya kita coba lihat. Di sini rasio kliknya memang agak sedikit rendah ya, 7,4%. Bagusnya itu di atas 10% ya. Kalau 10% itu menurut aku thumbnailnya sudah berhasil. Dari rasio klik itu ketika ketika video kalian ditayangkan di beranda-beranda orang, apakah ada orang yang klik ya? Nah, ini kan tayangannya jadi ini ditampilkan seluruh video aku itu di 1,5 juta orang.
berapa orang yang klik tadi tuh guys ya, masuk di 7,4%. Jadi kurang, thumbnailnya kurang menarik ini sebenarnya guys ya. Jadi kalau yang bagus itu di atas 10% untuk rasio klik tayang di tayangan ini guys ya. Oke, kita kembali lagi di istilah penelusuran YouTube. Jadi istilah penelusuran YouTube ini adalah itu tadi, ketika penonton cari cari kata kunci atau cari yang dia cari ya, kan pasti nyatat tuh di papan pencarian. Maka muncullah video aku. Mungkin dia nyatat YouTube Short dapat uang gitu ya. Maka muncullah video-video aku nih. Inilah kata-kata kunci pendukung. Maka video aku dapat sama mereka, ditemukan sama mereka. Jadi itu guys ya. Jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman, agar kita bisa nantinya mendapatkan banyak penonton ya. Jadi harapan kita semua kreator tentunya ingin mendapatkan banyak penonton di YouTube. Dari apa yang aku kasih tahu ini, semoga jadi banyak pelajaran buat kita untuk kita bisa lagi mengoptimasi seperti judul, deskripsi, kemudian thumbnail kita ya guys ya. Jadi untuk konten yang menyarankan video kita ini aku akan bahas di video-video selanjutnya guys ya. Kita sampai di sini aja dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang aku beri hari ini bisa bermanfaat buat kita semua para kreator. Semoga dengan adanya aku kasih tahu ini bisa membuka peluang kalian untuk mendapatkan banyak penonton, sehingga kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube, sehingga kalian bisa monetisasi, sehingga kalian bisa membahagiakan keluarga kalian. Amin ya. Semoga rezeki kalian di sini, semoga nanti kita bisa mendapatkan penghasilan dan sukses di YouTube. Amin. Intinya percaya ya, usaha, doa ya guys ya. Percaya, insya Allah usaha kita ini akan membuahkan hasil. Yakin aja ya, hakul yakin, insya Allah bisa ya guys ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu guys ya, informasi tentang cara mendapatkan penonton dari YouTube. Semoga apa yang aku kasih hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Andra Winata, jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.